Pemeriksaan dalam menegakkan diagnosa gigi tiruan sebagian lepasan meliputi 1. Pemeriksaan subjektif, 2. Pemeriksaan objektif. Pemeriksaan subjektif diperoleh dari hasil tanya jawab dokter dan pasien. Pada pemeriksaan subjektif, pemeriksaan yang dilakukan antara lain penyakit sistemik, misalnya hipertensi dan diabetes mellitus. Kebiasaan jelek, misalnya mengunyah di satu sisi dan bruxism. Apakah pernah memakai gigi tiruan? Jika pernah, bagaimana keluhan-keluhan gigi tiruan yang lama? Pemeriksaan objektif terbagi atas 2, yaitu pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Pemeriksaan objektif dapat dilakukan dengan melihat palpasi, perkusi, sonde, termis, dan ronsen foto. Pemeriksaan ekstraoral. Pemeriksaan ekstraoral ada 4, 1. Bentuk wajah, 2. Bentuk bibir, 3. Hidung, 4. Sendi rahang. Bentuk wajah dapat dilihat dari arah depan dan dilihat dari arah samping. Jika dilihat dari arah depan, bisa berbentuk oval atau ovoid, persegi atau square, dan lonjong atau tapering. Jika dilihat dari arah samping, bisa cembung, lurus, atau cekung. Bentuk bibir. Bentuk bibir yang dilihat adalah simetris bibir. Bentuk dan panjang bibir sangat bervariasi. Ada yang panjang atau pendek, normal, tebal atau tipis, tegang atau kendor, yang disebut dengan flabby. Panjang bibir penting untuk penentuan pemilihan gigi anterior. Tebal tipis bibir akan mempengaruhi retensi gigi tiruan yang akan dibuat, di mana bibir yang tebal akan memberi retensi yang lebih baik. Bibir dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan tinggi occlusal rim dan menentukan ukuran lebar gigi depan atas. Berikutnya, hidung. Pemeriksaan hidung dilakukan dengan meletakkan sebuah kaca mulut di depan lubang hidung pasien dengan mulut dalam keadaan tertutup. Pasien diminta menarik nafas lalu menghembuskannya. Bila kaca mulut menjadi buram, berarti ia bernafas melalui hidung. Pasien yang bernapas melalui mulut biasanya mempunyai palatum yang dalam. Selain itu, mukosa mulutnya juga relatif lebih kering, sehingga waktu pencetakan harus berkumur-kumur terlebih dulu supaya hasil cetakannya baik. Yang terakhir, sendi rahang. Sendi rahang diperiksa untuk mengetahui adanya pergerakan sendi yang smooth, clicking, atau krepitasi. Pemeriksaan intraoral. 1. Pemeriksaan gigi. 2. Pemeriksaan terhadap mukosa. 3. Pemeriksaan terhadap bentuk linggir alveolar. 4. Bentuk palatum. 5. Ruang antarahang. 6. Adanya torus. 7. Pemeriksaan lidah. 8. Pemeriksaan frenulum. 9. Pemeriksaan hubungan rahang. Mari kita bahas satu persatu. Pemeriksaan gigi. Yang kita periksa adalah gigi geligi yang sudah hilang, kemudian keadaan gigi geligi yang tinggal, meliputi gigi yang karies, gigi geligi yang sudah ditambal, mobility gigi, elongasi, malposisi, dan atrisi. Jika dijumpai ada kelainan gigi yang mengganggu pada pembuatan gigi tiruan, maka sebaiknya gigi tersebut dicabut. Selanjutnya, oklusi. Oklusi diperhatikan dengan melihat hubungan oklusi gigi atas dengan gigi bawah yang ada. Apakah kelas 1 angel, kelas 2 angel, dan kelas 3 angel. Berikutnya, overclose occlusion pada gigi depan. Overclose occlusion dapat disebabkan antara lain karena angular seilosis, disfungsi dari TMG, spasme otot-otot kunyah. Spasme otot-otot kunyah dapat diperbaiki dengan menambah dimensi vertikal pada pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan. Selain deep overbite, harus diketahui juga ukuran overjet dari gigi depan. Dalam keadaan normal, ukuran overbite dan overjet berkisar antara 2 mm. Kemudian, artikulasi. Artikulasi diperiksa untuk mengetahui adanya hambatan. Caranya dengan meminta pasien mengoklusikan gigi-giginya. Kemudian rahangnya diartikulasikan ke kiri dan ke kanan, serta ke depan dan ke belakang.
Jika ada gigi yang tidak berkontak, berarti ada gigi-gigi yang mengalami hambatan. Kemudian, warna gigi. Pencatatan warna gigi pasien pada kasus kehilangan gigi sebagian dalam proses pembuatan gigi tiruan diperlukan sebagai pedoman dalam pemilihan warna anasir gigi tiruan. Terutama untuk kehilangan gigi anterior, pemilihan anasir gigi tiruan yang sesuai dengan gigi asli pasien sangat diperlukan untuk kepentingan estetis. Berikutnya, kebersihan mulut. Pemeriksaan kebersihan mulut meliputi adanya kalkulus, debris plak, adanya peradangan pada jaringan lunak, misalnya gingivitis. Pasien yang ingin dibuatkan gigi tiruan, keadaan mulutnya harus sudah dalam keadaan baik. Next, ronsen foto. Guna ronsen foto dalam pembuatan gigi tiruan yaitu untuk melihat kualitas tulang pendukung dari gigi penyangga, melihat bentuk panjang dan jumlah akar gigi, melihat gigi-gigi yang terpendam, melihat sisa akar gigi, adanya kelainan periapikal, adanya resepsi tulang, adanya sklerosis atau penebalan tulang. Dan yang terakhir, resesi gingival. Setelah pemeriksaan gigi, kita akan melakukan pemeriksaan terhadap mukosa. Klasifikasi ketebalan mukosa terdiri dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 1, yaitu ketebalan jaringan mukosa yang normal, kuat. Ketebalan mukoperiosteum sekitar 1 mm, paling ideal untuk mendukung gigi tiruan. Kelas 2, ada 2 jenis. Yang pertama, ketebalan mukosa tipis dan mudah mengalami iritasi apabila mengalami tekanan. 2, ketebalan mukosa, yaitu 2 kali lebih tebal dari normal atau disebut flabby. Selanjutnya, kelas 3, yaitu ketebalan mukosa sangat berlebihan atau sangat flabby dan memerlukan pembedahan. Selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap bentuk linggir alveolar, terdiri atas high well rounded, low well rounded, knife edge, dan datar. Selanjutnya kita akan memeriksa bentuk palatum. Bentuk palatum ada 3. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 1, apabila palatumnya lebar dan rata, baik untuk menerima tekanan vertikal. Namun bila terdapat rapai median palatal yang besar, dapat menyebabkan prognosis kurang baik. Kelas 2, yaitu palatum berbentuk U, menyediakan retensi dan resistensi terhadap gaya vertikal dan horizontal. Kelas 3, palatum berbentuk V, memiliki prognosis yang buruk, gaya vertikal cenderung mengganggu seal. Kemudian kita akan memeriksa ruang antar rahang. Ada yang sedang, besar, dan kecil. Sedang yaitu pasien memiliki jarak antar rahang yang cukup untuk tempat gigi tiruan, minimal jaraknya 5 mm. Besar yaitu terdapat ruangan yang berlebih. Gigi tiruan biasanya kurang stabil karena jarak gigi dengan tulang pendukung terlalu besar. Hal ini dapat disebabkan karena pencabutan yang sudah terlalu lama. Kemudian kecil, ruang antara rahang terbatas, penempatan gigi tiruan akan terganggu. Hal ini dapat disebabkan karena elongasi. Selanjutnya adanya torus. Kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Kelas 1 apabila torus tidak ada atau ukurannya minimal. Kelas 2 yaitu torus yang berukuran sedang. Torus ini menimbulkan sedikit kesulitan dalam pembuatan dan pemakaian gigi tiruan. Kelas 3 terdapat torus yang besar. Torus ini mengganggu pembuatan dan fungsi gigi tiruan. Torus ini membutuhkan pembedahan untuk pembentukan dan pembuangan. Pada palatum disebut torus palatinus. Pada mandibula disebut torus mandibular. Berikutnya pemeriksaan lidah, yaitu ukuran lidah dan posisi lidah. Ukuran lidah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 yaitu ukuran perkembangan dan fungsi normal. Kelas 2 ukuran sedang. Kelas 3 ukuran sangat besar. Posisi lidah
menurut klasifikasi Wright. Kelas 1, lidah berada dalam dasar mulut dengan ujung lidah berada di depan dan sedikit di bawah permukaan incisal gigi anterior rahang bawah. Kelas 2, lidah mendatar dan melebar, tetapi ujungnya dalam posisi yang normal. Kelas 3, lidah dalam posisi yang retracted dan terdepresi ke dalam dasar mulut dengan ujungnya yang melengkung ke atas, ke bawah, atau terasimilasi ke badan lidah. Lalu pemeriksaan frenulum. Perlekatan frenulum, tinggi atau rendah. Perlekatan frenulum yang rendah akan mengganggu gigi tiruan yang dibuat, sehingga perlu dilakukan pembebasan. Terakhir, pemeriksaan hubungan rahang. Ada 3, yaitu kelas 1 normal, kelas 2 retrogenetik, kelas 3 prognatik. Demikian, terima kasih.